Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma dari kitab Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamin Mannan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kita sekarang sampai pada ayat terakhir dari surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa masyiatuhu nafidzatun la yumkin an tu'arada au tumana. Kehendak Allah itulah yang pasti berlaku. Tidak mungkin bisa ditolak, tidak mungkin bisa dicegah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Karena Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, maka tidak ada satupun kejadian peristiwa kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan rukun-rukun iman yang tercantum dalam surat At-Takwir. Ya, sampai kepada pembahasan iman kepada takdir. Karena ayat ini berkaitan erat dengan iman kepada takdir, mungkin bisa kita katakan ini edisi spesial iman kepada takdir. Kita akan sedikit bahas agak terperinci. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui tadi, iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6.
Tidaklah dikatakan orang itu beriman sampai komplit 6 rukun iman pada dirinya. Di antaranya iman kepada takdir. Dalil tentang iman kepada takdir banyak dalam ayat ataupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat yang berkaitan dengan iman kepada takdir dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Demikian pula dalam hadis Jibril yang masyhur, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kewajiban seorang muslim muslimah mengimani 6 rukun iman yang sekali lagi dicantumkan dalam ayat ataupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang menunjukkan kedudukan iman kepada takdir, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Rasul, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallah wa lam yu'min bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang pertama, namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Gak ada artinya 5 rukun iman tanpa tadi iman kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya iman kepada takdir. Apalagi kata para ulama, kita setiap detiknya, setiap hembusan napas kita berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita pahami ya dengan sedikit agak terperinci masalah iman kepada takdir. Ya tadi berkaitan dengan wajibnya iman kepada takdir, kedudukan iman kepada takdir. Kemudian kata para ulama, iman kepada takdir ada 4 tingkatannya. Kita sampaikan kemarin ada 3 yang sudah kita sampaikan. Ya, kita ulangi lagi, iman kepada takdir mencakup 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui masa depan mereka dan masa lalu mereka. Demikian pula tentang tadi, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Di antaranya tentang masalah penghuni api neraka. Mereka berkata kepada Allah di hari kiamat untuk dikembalikan ke dunia. Ya, Allah mengatakan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, terutama dari orang-orang kafir? Mereka menundukkan pandangan mata wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakisu ru'usim, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah seraya mengatakan, wahai Rabb kami, dahulu kami mendengar, dahulu kami melihat, farji'na, kembalikan ya Allah kami ke dunia. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kepada perbuatan kekafiran ataupun yang terlarang. Ini Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui segala-galanya secara terperinci. Dalam surat Al-An'am
Ayat 59 Allah mengatakan wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inda mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di darat dan di lautan secara terperinci. Berapa makhluk-makhluknya secara terperinci Allah mengetahui. Dan tidaklah dedaunan berguguran dari pohon kecuali Allah mengetahui. Demikian pula biji-bijian di dalam tanah. Tidaklah yang kering, tidak yang basah, kecuali semuanya ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, di antara kandungan iman kepada takdir, mengimani catatan takdir. Di antaranya, catatan takdir yang umum, yang ada di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi atau yang menimpa diri kalian, melainkan semuanya fi kitab, sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menurunkannya, menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ini catatan takdir secara umum, meskipun nanti akan ada perinciannya juga. Ada takdir al-hauliyah, takdir setiap tahunnya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Namun ini tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Demikian pula catatan takdir seumur hidup manusia ketika dia masih dalam rahim ibunya. Ini juga tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Ini semuanya perincian yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada takdir, mengimani masyiatullah, kehendak Allah. Dalilnya ini, surat At-Takwir di antaranya, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Walau sya'allahu maktatalu. Seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka saling berperang. Ini sekali lagi wajib mengimani semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin pernah kita sampaikan dalam kajian ini, kehendak Allah ada dua, kehendak iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi meskipun tidak mesti dicintai oleh Allah. Allah berkehendak terciptanya iblis, terciptalah iblis. Di situ karena ada hikmah yang baik di belakangnya. Ya, ini ibaratnya seperti orang minum obat, kata para ulama, pahit, namun di belakangnya ada kebaikannya. Orang itu ketika diabetes sampai terluka parah, sampai divonis diamputasi, memang pahit, memang tidak ada yang mau, cuma terpaksa karena apa? Ada banyak kebaikan di belakangnya. Itulah salah satu hikmah, kata ulama, diciptakannya iblis, orang-orang kafir dan sebagainya. Di balik penciptaan mereka ada hikmahnya. Ini disebutkan oleh Imam Qayyim dan yang lainnya. Intinya ini kehendak Allah yang kauniyah, pasti terjadi meskipun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ada hikmah di belakangnya. Karena Allah namanya Al-Hakim, tidak menciptakan, tidak mentakdirkan kecuali pasti ada hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Yang kedua, kehendak Allah syariah yang tidak mesti terjadi. Namun kalau terjadi pasti dicintai. Allah berkehendak semua manusia beriman, namun tidak semua orang beriman. Karena sekali lagi ada hikmah di balik itu semuanya.
Namun kalau ada yang beriman, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampaikan agar jangan sampai kita salah paham. Ketika kita mengatakan iblis itu diciptakan dengan kehendak Allah, kemudian terbetik, wah, apakah berarti dicintai oleh Allah? Tidak. Enggak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Ya, sekali lagi karena di balik itu ada hikmahnya. Nah, kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada takdir, mengimani al-khalq. Semua ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan di antara tingkatan iman tadi ini juga disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait puisi beliau, syair beliau. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki jika Engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Ini sekali lagi yang wajib diimani, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau orang itu punya keyakinan seperti ini, banyak buah manis yang bisa dipetik. Insya Allah kita akan sampaikan di pembahasan berikutnya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, khalaqtal ibad ala ma alimta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Engkau ya Allah menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Di sini sudah disebutkan 3 tingkatan apa? Iman kepada takdir. Yang pertama, masyi'ta, berkaitan dengan kehendak Allah. Yang kedua berkaitan dengan ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga berkaitan dengan ilmunya Allah. Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibad ala ma alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Dan dengan ilmumu manusia itu berjalan, baik yang muda maupun yang tua. Intinya sekali lagi, ini 4 tingkatan iman kepada takdir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa fi hadil ayah wa amsalihha raddun ala firqatai al-qadariyah an-nufat wal qadariyah al-mujbirah. Di dalam ayat ini, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin, dan yang semisal dengan ayat ini terdapat bantahan terhadap 2 kelompok sesat dalam masalah takdir, yaitu kelompok namanya Al-Qadariyah An-Nufa, atau kalau lebih singkatnya ya kelompok Al-Qadariyah, yang mereka mengatakan manusia yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, manusia yang menghendaki perbuatan mereka sendiri tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Allah nggak ikut-ikut apa? Mentakdirkan perbuatan manusia. Makanya Rasul menamakan mereka dengan majusu hadil ummah. Kata Rasul, Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Karena orang-orang majusi, agama majusi meyakini adanya 2 Tuhan. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan atau Tuhan kejelekan. Mereka kelompok Qadariyah diantaranya, mereka punya banyak sekte juga. Ada yang ekstrim, ada yang di bawah itu. Mereka mengatakan diantaranya yang baik itu kehendak Allah, yang jelek murni kehendak manusia tanpa campur tangan kehendak Allah. Alias mereka menafikan kehendak siapa? Allah. Ini kelompok Qadariyah, kalau bisa kita katakan yang ekstrem kanan, yang menafikan kehendak Allah.
Lawannya kelompok Al-Jabariyah yang mereka mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dia nggak punya kehendak sama sekali. Apa kata angin? Diterbangkan kanan kiri. Manusia demikian. Kata mereka manusia nggak punya kehendak. Mereka dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Ya. Ini dua kelompok yang sesat, ekstrem kanan Qadariyah, ekstrem kiri kelompok Al-Jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang beriman yang bertauhid sebenarnya di tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebagaimana firman Allah di ayat ini, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini pertengahan Ahlus Sunnah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ahlus Sunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Di dalam ayat ini Allah menetapkan dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Paham ya? Jadi ini sekali lagi yang disebut oleh para ulama kelompok sesat dalam masalah takdir, kelompok Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah, yang mereka ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kelompok Qadariyah menafikan kehendak Allah, kelompok Jabariyah menafikan kehendak manusia. Ahlus Sunnah menetapkan dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak manusia, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Adapun dalil secara wakil, secara fakta di lapangan yang membantah kelompok Jabariyah yang kata mereka manusia seperti bulu, nggak punya kehendak. Antum sekarang di sini, antum ketika sampai di sini itu dari tempat kerja antum, rumah antum, nggak ada niat sama sekali ke sini, ujuk-ujuk sudah sampai di sini. Hah? Apa demikian? Tidak ada. Ya, ini sekali lagi kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia seperti bulu nggak punya kehendak, jelas-jelas ucapannya bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga dengan apa? Kenyataan. Nyatanya nggak ada manusia berbuat kecuali ada apa? Kehendak. Entah kehendak kepada kebaikan atau kehendak kepada kejelekan, ada kehendak. Ya, meskipun sekali lagi tidak semua kehendak manusia terwujud, karena sekali lagi semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah memaksa apa? Hambanya. Allah berfirman, "Qulil haqqu mir rabbikum." Katakan kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan dia mukmin, barang siapa berkehendak silakan dia kafir. Ya, semuanya apa? Ada kaitan dengan kehendak manusia. Baik. Sebetulnya pembahasan masalah iman kepada takdir ini banyak cabang-cabangnya, panjang pembahasannya. Ya, banyak para ulama menulis kitab-kitab tentang masalah iman kepada takdir, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Sifaul Alil, ya. Cuma ada beberapa poin yang perlu kita tekankan di antara pembahasan iman kepada takdir, yaitu berkaitan dengan masalah bahwasanya iman kepada takdir tidak menafikan usaha. Jangan gagal paham ketika belajar iman kepada takdir menjadi malas. Tidak. Ya, iman kepada takdir tidak menafikan apa? Usaha. Usaha itu bagian dari penyempurna iman kepada takdir. Orang wajib beriman kepada takdir, namun juga wajib dia berusaha. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah. Kata Rasul, i'malu faqulun muyassarun lima khuliqala. Beramallah, bekerjalah, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak tahu apa yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz, maka tugas kita berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam iman kepada takdir ada yang namanya hukum sebab akibat.
Dalam urusan dunia maupun akhirat, antum gak akan mungkin paham agama tanpa belajar. Gak mungkin orang bangun tidur ya setelah mimpi langsung jadi alim, gak mungkin. Karena Rasul bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya. Demikian pula dalam urusan dunia, antum gak akan mungkin kenyang tanpa apa? Yakin. Nah, Ustaz, saya iman kepada takdir. Kalau Allah takdirkan saya kenyang, gak makan pun insya Allah kenyang Ustaz. Coba 3 hari gak makan. Nah, ini sunnatullah, ada hukum sebab apa? Akibat. Rasul mengatakan misalnya, bagi yang pingin punya anak, yang kawin, yang nikah, ya, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikum umman yaumil qiyamah. Kata Rasul, nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang, yang punya banyak anak, ya, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan Allah dengan banyaknya apa? Umat Rasul SAW. Ini ada apa? Hukum sebab akibat. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, tetap harus ada usaha, meskipun usaha tidak sendirian, dia apa? Ya, bisa berhasil kecuali dengan apa? Kehendak, takdir, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita la haula wala quwata illa billah. Makanya gabungkan antara berusaha dan apa? Bertawakal, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara poin yang berkaitan dengan iman kepada takdir, tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya, orang berbuat maksiat, jadi pecandu narkoba, peminum minuman keras, atau dia nggak sholat, kemudian berhujjah, ini sudah takdir Allah. Ini kata para ulama, kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Kata Allah, sayaqulul ladina asyraku lau sya'allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan, seandainya bukan karena kehendak Allah, kami tidak berbuat syirik, kami tidak mengharamkan sesuatu apapun, dan juga nenek moyang kami. Ini alasan hujahnya orang musyrikin. Kemudian kata para ulama, manusia dia diberikan tadi kehendak. Kenapa kok nggak memilih yang baik saja kemudian berhujah dengan takdir? Ya, kemudian kalau membantahnya gampang. Ini sekedar contoh, jangan dipraktekkan. Ketika orang itu misalnya tadi menjadi pecandu narkoba, menjadi penjahat, kemudian beralasan ini sudah takdir Allah, jangan engkau apa? Salahkan saya. Coba misalnya ditempeleng misalnya. Marah enggak dia? Kalau dia ketawa berarti memang agak ya. Tapi kalau dia marah, katakan sudah takdir Allah. Paham ya? Jadi sekali lagi tidak ada hujah dalam berbuat maksiat dengan takdir Allah. Makanya dulu Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab ketika didatangkan seorang pencuri mau dipotong tangannya, kata sang pencuri, mahlan ya Amiral Mukminin, tenang dulu, sabar dulu ya Amiral Mukminin, tidaklah aku mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, demikian pula aku potong tanganmu dengan takdir Allah. Ini sekali lagi tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat, karena manusia punya kehendak untuk memilih yang berbuat yang baik. Kenapa nggak memilih yang baik saja? Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menegakkan hujjah atas hambanya. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, dan seterusnya. Kemudian juga kata para ulama dalam pembahasan iman kepada takdir, namun boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Karena manusia dalam masalah musibah nggak ada pilihan. Ya, dia sudah apa? Ditetapkan mendapatkan musibah tersebut, sebagaimana sabda Rasul, ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang Allah takdirkan untukmu tidak akan mungkin apa? Meleset darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu nggak akan mungkin mengenaimu. Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah punya keyakinan seperti ini, maka banyak buah yang bisa dipetik. Ya, kita mau cepat kasih sedikit, ada beberapa poinnya.
Yang pertama, orang yang beriman kepada takdir, dia telah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan apa? Beriman kepada takdir. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah anggota badan yang dohir saja, namun ada ibadah batiniah, yaitu iman kepada takdir, meyakini hal-hal tadi. Yang kedua, al-khalas minasyirki. Orang yang beriman kepada takdir yang sebenarnya, dia akan terbebas dari kesyirikan. Dia nggak mungkin minta-minta kepada misalnya pohon keramat, kuburan keramat. Karena yang bisa memberikan rezeki kepadanya, kesembuhan kepadanya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, husulul hidayah. Kalau orang itu beriman kepada takdir, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-ikhlas. Semakin dia bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena ngapain dia riya, meminta sanjungan pujian dari manusia, sedangkan manusia la haula wala quwata illa billah. Apalagi di hari kiamat, yang bisa memberikan balasan kebaikan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima, semakin dia tawakal kepada Allah dalam mengarungi kehidupan ini, apalagi dengan berbagai ujian dan cobaan. Demikian pula di antara cobaannya mungkin banyak orang-orang yang hasad, iri dan dengki. Ada orang-orang yang memusuhinya tanpa dia salah. Maka tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul, bersengkongkol, ingin mencelakakan, memadotkan, menjatuhkan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka hati orang yang beriman tenang dengan tawakal kepada Allah. Yang penting dia usaha yang terbaik, berdoa kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan musuh yang kecil, Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, Allah hancurkan, binasakan, padahal Nabi Musa alaihissalam nggak punya apa, nggak punya senjata yang bisa melawan siapa? Fir'aun. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa, hampir sudah kena Nabi Musa, sampai pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketangkap oleh Fir'aun. Namun dengan tawakalnya Nabi Musa, beliau berkata bahwasanya Rabbku bersamaku. Ini sekali lagi tawakal yang sebetulnya dilandasi oleh apa? Iman kepada takdir, karena semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan, Allah binasakan Fir'aun dan para pengikutnya, Allah selamatkan Nabi Musa. Tawakal, kata Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupi dia. Demikian pula kisah Rasul. Kaum musyrikin Quraisy ingin untuk apa? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikerahkan orang-orang untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Sudah hampir ketangkap ketika beliau berada di Gua Thawr bersama Abu Bakar. Sampai Abu Bakar As-Siddiq khawatir beliau akan ketangkap. Apa kata Rasul dengan penuh tawakal? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, Allah bersama kita. Ini tawakal. Di antaranya karena apa? Buah manis iman kepada takdir, karena semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan hati kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sekali lagi, ini buah dari iman kepada takdir. Yang ke-6, al-khauf minallah. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi juga berkaitan dengan masalah al-hidayah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Takut jangan sampai
Allah menyesatkan kita gara-gara kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena tadi semuanya ada sebab akibat. Falama zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, semakin Allah simpangkan. Bukan Allah yang menyimpangkan terlebih dahulu, orang itu yang berbuat penyimpangan, maka balasannya Allah semakin sesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya kuwatur raja wa ihsanudzon billah. Ini semakin menguatkan harapan kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Semuanya ada hikmahnya. Ada musibah, di baliknya pasti ada apa? Hikmah yang terbaik. Dan sering kita contohkan, dan ini contohkan juga para ulama. Banyak orang ketika ketinggalan pesawat di bandara sendirian, tapi beberapa saat kemudian dia semakin bergembira. Dalam artian apa? Allah selamatkan. Karena dia dapat kabar pesawatnya apa? Jatuh. Ini sekali lagi apa? Kita nggak tahu hikmah di balik musibah itu. Mungkin sekarang ini pahit. Ya kayak obat tadi. Namun di belakangnya ada apa? Kebaikan. Maka banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Yang berikutnya ar-ridha, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya bersyukur kepada Allah. Ketika mendapatkan nikmat, dia tahu ini bukan karena hasil kerja kerasnya. Semuanya dari apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia berusaha, namun keberhasilannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 al-farah, dia bergembira dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas semuanya ya. Kemudian al-ilmu bihikmatillah. Cukup? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.